teman-teman di Kabupaten Malaka, resonansi politik menuju Pilkada Malaka tahun 2024, di mana Malaka akan mencari regenerasi penerus untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Kabupaten Malaka, mulai terdengar sampai ke masyarakat akar rumput. Hal itu tidak terkecuali sosok-sosok yang menjadi buah bibir masyarakat, di mana masyarakat mulai mencari siapa penerus Simon Nahak dan Kim Taolin di periode 2024-2029. Salah satu sosok yang menjadi primadona pembicaraan masyarakat akhir-akhir ini adalah Felix Berenahak. Sosok FBN tentu tidak asing di telinga masyarakat Kabupaten Malaka pada umumnya, dan juga di masyarakat Kabupaten TTU. Hal itu dilatar belakangi oleh karir yang beliau awali di Kabupaten Timur Tengah Utara. Beliau pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Timur Tengah Utara 2008-2013, Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Utara periode tahun 2014 dan 2000 sampai 2019. Juga beliau pernah menjadi pembina di beberapa organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara seperti Gema Kefamenanu, dan juga pernah menjadi ketua PMKRI cabang Kefamenanu periode 2003-2004. Sosok Felix Berenahak di konstelasi politik Pilkada Malaka tahun 2024 menjadi primadona. Sosok yang dikenal sangat tegas, tenang, disiplin, dan pekerja keras. Hal ini dilihat dari sidang-sidang di Dewan, di mana kerap Bapak Felix Berenahak ini melontarkan kritik pedas kepada pemerintah jika kemudian program yang dibuat tidak menguntungkan atau tidak pro kepada masyarakat. Teman-teman, mengapa harus Felix Berenahak untuk Malaka 2024-2029? Yang pertama, pengalaman panjang yang telah beliau lalui, bukan hanya sebagai penyelenggara, tapi beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Malaka periode 2019-2024 dan anggota DPRD terpilih 2024-2029, dan pernah atau sedang menjadi ketua Komisi 3. Hal itu kemudian menjadikan sosok Felix Berenahak menjadi salah satu kandidat terkuat di bursa calon wakil bupati Kabupaten Malaka. Yang kedua, sosok Felix Berenahak adalah sosok yang tenang namun tegas. Ada satu quote kuno yang mengatakan begini, teman-teman: Fortiter in re, suaviter in modo. Seorang pemimpin itu harus tegas di dalam menerapkan sebuah prinsip, namun halus di dalam menginternalisasikan prinsip itu kepada masyarakat. Seorang pemimpin itu tidak perlu menjadi diktator untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat, tetapi menggunakan cara-cara yang beradab dengan tetap menjunjung tinggi etika dan juga kesaksian hidup untuk mengejawantakan apa yang menjadi program kepada masyarakat. Dan hal itu saya lihat ada di dalam sosok Bapak Felix Berenahak. Tegas, konsisten di dalam menerapkan sebuah prinsip akan kebenaran, namun memiliki romantika sikap yang
sangat kemudian disenangi atau disukai oleh masyarakat di dalam menerapkan prinsip-prinsip itu. Yang ketiga, beliau merupakan sosok figur muda, energik, yang kemudian dibutuhkan oleh Malaka. Solusi untuk kemudian Malaka jauh lebih baik ada di dalam diri Felix Berenahak. Karena pemimpin yang kita inginkan adalah pemimpin yang harus berani mengambil resiko di dalam setiap keputusan yang diambil meskipun dirinya adalah taruhannya. Seorang pemimpin harus kemudian memiliki sikap tanggung jawab moral dan etika di dalam menjalankan setiap program yang kemudian dicanangkan di dalam visi misi yang akan dibuat. Dan hal itu saya lihat ada di dalam diri Felix Berenahak. Yang berikut, sosok yang sangat kemudian dekat dengan kaum milenial. Kita lihat di konstelasi politik tahun 2024 ini, mengaca dari hasil Pileg dan Pilpres, boleh kita katakan bahwa tahun 2024 ini adalah tahun di mana generasi muda itu mekar. Kesuksesan itu harus juga kemudian menjadi cerminan untuk teman-teman di Kabupaten Malaka, di mana harus kemudian memilih figur yang benar-benar memiliki sebuah semangat spirit kepemudaan. Karena pemuda adalah potensi terbesar untuk pembangunan jangka panjang di daerah Kabupaten Malaka. Melihat potensi yang dimiliki oleh generasi muda di Kabupaten Malaka, kualitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh generasi muda di Kabupaten Malaka. Hal itu harus kemudian dipimpin oleh sosok yang kemudian benar-benar melihat potensi itu, sehingga kemudian potensi itu diolah menjadi sebuah kekuatan untuk pembangunan di Kabupaten Malaka sendiri. Hal itu kemudian harus menjadi salah satu sinyal positif di mana teman-teman Kabupaten Malaka, teman-teman generasi muda harus kemudian melihat sosok yang benar-benar kemudian memiliki sinergitas antara orang muda dengan pemimpinnya. Hal itu saya lihat ada di dalam diri Bapak Felix Berenahak. Teman-teman, seorang pemimpin adalah pembuat sejarah. Seorang pemimpin adalah orang yang harus berani mengambil konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, bukan mengkambing hitamkan orang lain. Oleh karena itu teman-teman, kemudian Felix Berenahak, kehadiran beliau menjadi solusi untuk generasi muda mulai bersinar di tahun 2024. Mari kemudian teman-teman perkuat barisan, sehingga kemudian pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang benar-benar lahir dari keinginan masyarakat, bukan lahir dari keinginan elit-elit tertentu. Teman-teman, ini adalah sepenggal kisah dari rangkaian cerita dari Bapak Felix Berenahak. Namun teman-teman lebih memahami dan mengetahui siapa sosok Bapak Felix Berenahak yang sebenarnya. Salam, mari kita berdiskusi demi dan untuk Kabupaten Malaka menjadi lebih baik. Teman-teman jangan lupa untuk mengklik subscribe di akun YouTube saya, sehingga teman-teman tetap mengupdate informasi terkait Pilkada Malaka. Salam.